Jika aku sudah teguh, maka aku sudah siap. Siap. Oke? Oke. Yuk. Baik, mulai. 1, 2, 3. Jika aku sudah teguh, maka aku sudah siap. Baik, berdoa dipimpin oleh Kristia. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar tentang pola hidup sehat. Tubuh kita sering digunakan untuk beraktivitas. Maka dari itu kita harus menjaga kesehatan tubuh kita supaya aktivitas kita tidak terhambat. Nah, di sini ada Ibu akan menjelaskan tentang tahap-tahap menjaga tubuh supaya tetap sehat. Yang pertama ada merawat tubuh, yaitu ada 6. Yang pertama mandi secara teratur. Di sini kalau mau berangkat sekolah mandi atau tidak? Mandi. Kalau sore selesai beraktivitas Mandi. Bisa juga mandi. Nanti badannya gatel-gatel nggak mandi. Karena itu supaya menjaga badan kita tidak gatel harus mandi sebanyak 2 kali. Selanjutnya yaitu ada cucilah rambut secara teratur. Anak-anak kalau rambut berapa kali seminggu? 3. Bagus. Kalau kita tidak keramas, maka rambut kita akan berbau tidak sedap. Kalau misalnya kita di dekat teman, nyaman atau tidak? Dan juga bisa menyebabkan rambut kita berketombe. Maka kita harus teratur mencuci rambut. Kemudian yang selanjutnya ada gosok gigi. Kalau menggosok gigi berapa kali sehari? Ayo. 2. Pintar. Yaitu pada waktu Pagi dan malam. malam. Aku 3 sebelum tidur. Pagi, pintar. Aku 3 aku pagi, sore, sama sebelum tidur. Sore Itu juga ya. Tapi Saya sehari saja ya, Kek. baik Ibu. Selanjutnya ada menggunting kuku. Menggunting kuku itu baiknya 1 minggu sekali cukup. Kalau bisa menggunting kuku harus disuruh atau inisiatif sendiri? Kalau tidak memotong kuku itu bisa menyebabkan kuman gampang masuk ke tubuh kita karena kuku adalah sarang kuman dan jika kuku tangan kita tidak dibersihkan dan tangan kita untuk makan kita tidak mencucinya secara dengan benar maka kuman dapat masuk dengan cepat ke tubuh kita dengan mudah. Kemudian yang kelima ada cuci tangan dan kaki secara berkala. Kalau mau tidur cuci tangan sama kaki dulu nggak? Iya. Yang benar. Kalau mencuci tangan dan kaki itu sebaiknya menggunakan air mengalir yang belum tercemar dengan kotoran yang berasal dari sumbernya. Kemudian yang terakhir untuk merawat tubuh ini ada gunakan masker saat berada di luar lingkungan. Ada yang tahu fungsi masker? Pintar. Karena kalau kita keluar ruangan di tempat yang ramai atau banyak polusi udara itu bisa menyebabkan polusi masuk dan menghambat pernapasan kita sehingga kita mengalami gangguan pernapasan. Sebaiknya menggunakan masker. Yang selanjutnya ada makanan sehat. Ada yang
mengenakan pakaian bersih. Kenapa kita harus mengenakan pakaian bersih? Supaya tidak bau. Karena kalau misal pakaian kotor itu kan bisa saja nih baju kita kotor, kemudian banyak kuman, maka akan menyebabkan tubuh kita gatal-gatal dan enggaknya nyaman. Karena itu kita harus menggunakan pakaian yang bersih. Selain itu juga, selain baju kita perlu menggunakan sendal dan sepatu. Kenapa? Supaya kakinya tidak kotor dan tidak terluka. Pintar. Karena kalau kita menggunakan alas kaki saat berjalan-jalan dan ada benda tajam, tidak akan langsung mengenai kaki, tetapi mengenai alas kaki terlebih dahulu. Selanjutnya ada berolahraga. Siapa yang lagi olahraga? Yang Aku suka lari pagi, Bu. Karena kalau kita tidak berolahraga, maka tubuh kita akan lemah dan berat badan kita tidak terkontrol. Jadi lebih baik kita berolahraga yang ringan-ringan saja, tidak perlu yang berat-berat. Oke? Kemudian yang selanjutnya ada menjaga kebersihan lingkungan. Kenapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan? Supaya tidak ada penyakit. Pintar. Karena kalau kita tidak menjaga kebersihan lingkungan, kita sama saja membiarkan benih-benih penyakit itu berkembang. Contohnya seperti jentiknya Nyamuk. Karena kalau jentik nyamuk ada air nih di sekitar rumah dan airnya kotor, di sana akan berkembang biak jentik-jentik nyamuk yang kita tidak tahu apakah nyamuk itu berbahaya atau tidak. Apakah nyamuk yang menyebabkan sakit DBD atau bukan. Maka dari itu kita harus menjaga lingkungan. Yang terakhir ada istirahat yang cukup. Kalau tidur anak-anak jam berapa? Jam 9. Jam 9. Jam 8. 9. Oke, Bu. Aku jam 8, Bu. Pintar. Kalau anak-anak sekolah itu tidak boleh begadang ya, karena Iya, Ibu.
akan memberi tugas besok membawa bekal makanan pasien masing